Aku mendengar suara. Masih baru cuy. Kelihatan ya wajahnya ya. Itu masih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel GC. Salam setong dara semuanya. Jadi teman-teman, malam ini aku diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi salah satu kuburan unik yang berada di daerah Bali, yaitu kuburan Trunyan, yang mana biasanya kuburan pada umumnya diletakkan di dalam tanah atau dikremasi. Di Trunyan, mayat-mayat atau jenazah-jenazah itu diletakkan di atas tanah. Ya, jadi sebelah sini terdapat sebuah dermaga teman-teman ya. Dan mungkin kita langsung masuk menuju ke bagian area kuburannya. Cuman sebelum ke bagian kuburannya, di sini kita baca-baca dulu ya. Keterangan-keterangan terkait latar belakang dari tempat ini ada di sini semuanya teman-teman ya. Tuh ya. Ada kuburan Trunyan. Terus cuman yang lebih lengkap di bagian sini nih. Sekaligus di sini dikasih keterangan dan larangan apa aja ketika pengunjung datang ke lokasi ini cuy. Oke, lengkap dengan bahasa Inggris karena pengunjung dari kuburan Trunyan ini nggak hanya masyarakat lokal Indonesia saja, dari mancanegara datang ke Bali berwisata dan mendatangi kuburan Trunyan ini. Ya, pohon tarumenyan terdapat di depan area makam-makam suci yang disebut Semawaya, persis di pinggiran Danau Batur, sebuah pohon raksasa tegak. Pohon itu disebut tarumenyan, pohon menyan harum yang juga merupakan asal kata dari desa Tarunyan. Pohon itu adalah satu-satunya yang ada di dunia dan tidak pernah berhasil untuk dikembangkan di tempat lain. Ya, memang dari hasil apa-apa yang udah gue baca di lokasi ini, memang para peneliti datang ke lokasi ini untuk mengembangkan pohon Trunyan yang langka ini, akan tetapi tidak berhasil cuy. Ya, ini adalah larangan-larangannya. Kita dilarang berkata kotor, memegang tengkorak, dilarang mengambil barang-barang apapun di lokasi ini cuy. Oke ya, kita langsung masuk aja ke dalam tempat kuburannya. Dan ini adalah danau yang ada di lokasi ini cuy. Dan itu adalah gunung ya teman-teman ya. Katanya danau ini terbentuk oleh letusan gunung purba pada beberapa ribuan tahun yang lalu mungkin ya teman-teman ya. Oke, di sini kita disambut sama dua buah patung yang kelihatannya serem juga kelihatannya ya. Ada patung perempuan, katanya datuk siapa ya, gue lupa ya. Tapi agak serem juga sih kelihatannya cuy. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, jadi kuburan Trunyan ini terbagi 3 ya. Di desa Trunyan ini ada kuburan umum yang ada di bagian desanya di sana yang ada pemukimannya. Ada kuburan yang khusus di sana hanya untuk makam bayi dan orang yang belum menikah. Jadi di balik pohon ini nih ya. Cuman kita nggak bisa ke sana karena nggak ada akses teman-teman ya. Ini nggak nyambung ke sana ya teman-teman ya jalannya. Jadi kita nggak bisa ke sana. Cuman bisa nge-review kuburan yang ada di depan kita. Nah, kalau di depan kita ini kan kuburan Trunyan untuk orang yang meninggalnya secara normal. Jadi kalau meninggalnya kecelakaan, dia tidak dikuburkan di sini teman-teman ya. Hanya orang-orang yang meninggalnya normal sudah menikah, dia dikuburkan di sini. Ya, hanya khusus oleh informasinya nih ya, hanya khusus untuk masyarakat desa Trunyan saja. Katanya sih kalau desa-desa lain itu nggak bisa dikuburkan di sini teman-teman ya. Ini juga ada patung ya. Ada patung di sini. Tuh. Ya, serem banget patungnya. Tuh. Rambutnya putih. Dan mungkin kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pohon Trunyannya. Wah, banyak barang-barang di bagian sini. Mungkin ini bekas-bekas dari orang-orang yang sudah meninggal itu ya teman-teman ya. Karena di Trunyan ini kalau orang meninggal itu barang-barangnya diikutkan ke sini teman-teman ya. Ya yang layak persyaratan sih. Nggak mungkin kan bawa mobil, punya mobil dibawa ke sini mobilnya, rumahnya enggak. Maksudnya kayak alat-alat mandi, kayak alat-alat masak, kayak sendal, kayak baju, tas, itu dibawa ke sini semuanya. Payung cuy. Nah, jadi beruntungnya malam ini nih aku berkesempatan eksplor malam ini nih cuy. Ada kuburan baru ya. Ada makam baru di depan sana. Ya, di depan situ ada makam baru dan mungkin aja kita coba lebih mendekat ke bagian sana nanti ya. Cuman kita eksplorasi bagian kuburannya terlebih dahulu. Pohonnya terlebih dahulu, sorry. Wow. Ya, jadi pohon ini merupakan sebuah pohon yang
masih satu kerabat atau satu keluarga dengan pohon beringin. Cuman kalau pohon beringin pada umumnya yang kita temukan, pohon beringin itu akar-akarnya lebih lebat, berbeda dengan pohon ini teman-teman ya. Ini lebih ada lebat tapi dia lebih jarang-jarang, lebih renggang-renggang gitu teman-teman ya. Nah, gue nggak tahu usianya berapa abad ini udah. Yang pasti ini sudah lama teman-teman ya. Ya, jadi tempat ini ditemukan pertama kali oleh orang Jawa teman-teman ya, orang Surakarta, dari kerajaan Surakarta teman-teman ya. Jadi wangi dari Taruminyan ini sampai ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Surakarta, sehingga Raja Surakarta mengutus putranya untuk mencari sumber wewangian itu. Akhirnya sampailah di Bali dan ketemulah wewangian itu di lokasi ini cuy. Sumpah demi apapun gue merinding banget sekarang. Ya soalnya kuburan aja kadang bikin kita halu. Apalagi ini jenazah-jenazahnya nggak dikubur cuy. Kalau dikremasi itu kan jadi abu ya, nggak kelihatan bentuk jenazahnya. Ini kelihatan teman-teman ya. Dan itu yang tengah masih ada yang baru ya. Bambunya tuh kelihatannya masih baru. Nanti kita mendekat ke sana. Memang sih nggak ada aroma bebauan yang aku cium di lokasi ini. Bener-bener harum teman-teman ya. Karena bau-baunya itu udah dinetralisir sama pohon besar yang ada di sini ya, pohon Taruminyan. Kita coba ke sini. Dan ini adalah tengkorak-tengkoraknya teman-teman ya. Jadi setelah dari bagian sana, tengkorak-tengkorak itu dipindahkan ke bagian sini cuy ya. Ini tengkorak-tengkoraknya sampai ke bagian sini, entahlah berapa banyak jumlahnya, sudah mungkin udah ratusan bahkan ribuan mungkin ya kalau dihitung dari zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, dari abad-abad dahulu teman-teman ya. Ada koin-koin di sini. Ini masih ada giginya satu nempel. Oh enggak, nih ada nih gigi gerahamnya. Ini masih ada cuman jarang-jarang juga cuy. Sampai berlumut gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini nih sepertinya baru ya. Cuman matanya kok dikasih koin. Tuh di setiap mata tuh ada koinnya loh. Ya, ini mata ada koinnya loh. Sampai berlumut, ini tulang juga gede-gede ya. Tuh itu tulang juga sampai bagian belakang. Nah kalau ke bagian sana ini merupakan sebuah bukit atau gunung ya, gue nggak tahu ya. Intinya ini adalah tebing curam yang kita nggak bisa akses ke bagian sana. Gue ngedenger suara aneh. Kayak suara monyet ya. Emang sih di sini ada monyet. Cuman masa iya malam-malam seperti ini ada monyet di sini? Gak mungkin lah ya. Astagfirullah. Oke ya, kita coba review bagian-bagian sini. Ya, jadi masih terdapat barang-barang. Dan yang masih baru di bagian tengah ini masih baru. Ini udah lama. Jadi total dari tempat ini, tempat kuburan ini teman-teman ya, 11 jenazah atau mayat. Tidak boleh lebih dari 11. Gue nggak tahu kenapa. Nah nanti kalau ada yang baru datang, yang paling lama itu dipindahkan cuy. Bagian tubuh-tubuhnya itu dipindahkan ke sini beserta barang-barangnya. Kemudian tengkoraknya ditaruh di bagian sana. Ya diletakkan di bagian sana. Wow, ini yang udah lama nih. Itu satu aja di bagian atas ya. Tuh, sumpah merinding banget gue cuy. Gue kayak ngeliat sekelebatan di belakangku. Astagfirullahaladzim. Siapa? Sumpah. Ini kaki ya. Ini kaki cuy. Tuh. Lihat ya. Ini kaki loh. Ini juga kaki nih. Dan itu kepalanya tuh ya. Itu kepalanya tuh. Ya banyak semutnya ya. Kelihatannya bau-baunya juga tuh. Dan ini yang masih baru nih. Ya ini masih baru, usia 4 hari diletakkan jenazah ini ya.
Dan ini masih biru loh. Masih hijau, sorry ya. Dan gue nggak bisa terlalu mendekat ke bagian sana, teman-teman ya. Tuh ya. Sendal-sendal semuanya ikutin. Ya. Ini masih baru cuy. Kelihatan ya wajahnya ya. Itu masih baru. Sumpah gue merinding mata. Oh ya Allah, apa itu? Oke, banyak suara-suara aneh dari tadi. Banyak duit di sini cuy. Cuman di sini semut-semut kok gede-gede ya. Itu yang udah lama. Itu tengkoraknya kelihatan juga tuh. Allah Akbar. Gue coba diam sebentar di sini ya. Karena gue masih penasaran dong. Seperti apa eksistensi di sini ketika gue coba diem dan uji nyali di sini. Sebenarnya gue pengen CCTV sih tadinya. Cuman karena baterai CCTV habis temen-temen ya. Jadi gue nggak bisa CCTV malam ini. Hanya bisa coba gue uji nyali di sini ya. Sebentar merasakan suasana di lokasi ini. Oke. Gue taruh kamera di sini ya. Pokoknya kita bagi dua. Pertama di sini, nanti kita di bagian sana juga ya. Kita berdiri duduk-duduk sambil merasakan suasananya. Oke, kita taruh kamera di sini. Kita panjangin dulu. Ntar cuy, ini kayaknya kurang terang cuy. Ya, cukup agak redup gini ya aja ya. Karena kita lebih fokus sama suasananya. Om Swastiastu. Kayak ada orang batuk. Permisi. Gue ngedenger suara dari tadi dari belakang sana nih. Ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Saya rasa cukup. Sekarang pindah ke sini ya. Suaranya benar-benar aktif cuy. Ya, jadi kita nggak boleh memegang tengkoraknya nih. Jadi cuma bisa diam duduk di bagian sini. Ya, aku taruh kameranya. Ini kok nggak nempel-nempel kameraku. Oke, gitu aja. Aku cuma duduk aja ya di sini ya. Gue ngerasakan sensasi yang aneh di bagian sini. Entahlah kenapa ya. Kayak ada sesuatu di belakang gue. Ada suara. Guys. Gue mendengar suara.
Apa ya? Hah? Dari bagian sini nih. Siapa itu? Allah Akbar. Suaranya benar-benar jelas. Kayaknya udah nggak baik nih. Ini udah tengah malam ya teman-teman ya. Aku belum menunjukkan jam ke kalian. Ini jam Bali sekarang udah jam, udah jam tuh. Ini jam Bali ini ya, 12:30. Sementara kalau di Jawa ini jam 23, setengah 12. Jadi kalau di Bali udah tengah malam. Anjay, serem banget ini. Kayaknya aku balik aja ya teman-teman ya. Aku balik aja ya teman-teman ya. Ya, karena aku udah ngerasa nggak nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Kayaknya tadi ada sesuatu di belakangku loh. Wah, balik. Ya, kita balik dulu dan kita coba ke depan. Ya, intinya segitu dulu penelusuranku pada malam hari ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Kutma Sopa Wadama Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.